Ini adalah part ke-25 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-82. Dengan ini telah terbukti bahwa Matius telah mengubah urutan silsilah yang dapat dalam perjanjian lama untuk menonjolkan suatu kelompok buat-buatan yang terdiri dari 14 nama antara Nabi Daud dan pengasingan ke Babylon. Sesungguhnya kita tidak begitu heran mendapatkan bahwa dalam kelompok ketiga yang disajikan oleh Matius terdapat satu nama yang kurang, sehingga tak ada teks Injil Matius yang menyebutkan 42 nama seperti yang Matius umumkan. Hal ini dapat saja dijelaskan dengan mengatakan bahwa seorang tukang catat naskah membuat kesalahan. Akan tetapi kita sangat heran karena para ahli tafsir Injil bersikap tutup mulut mengenai hal ini. Trilling berbeda dari para ahli tafsir Injil. Menulis satu baris mengenai hal tersebut dalam bukunya Evangelie Salon Matthew, Injil Matius. Sesungguhnya persoalan ini tidak boleh diabaikan begitu saja oleh karena para ahli tafsir Injil, termasuk pengarang tradition Kekemenekue dan Kardinal Denilio, telah menunjukkan pentingnya simbol 3x14 yang telah disebutkan oleh Matius. Untuk menonjolkan hal tersebut, bukanlah Matius sendiri telah menghilangkan beberapa nama yang tersebut dalam Bible agar berhasil pembuktiannya tentang angka yang keramat itu. Nanti akan kita lihat bahwa para ahli tafsir Injil akan membentuk suatu apologetik dengan membenarkan dihapuskannya beberapa nama, tetapi mereka tergelincir mengenai kekurangan nama sehingga mereka tidak berhasil mencapai hal yang diinginkan oleh Matius, si pengarang Injil. Tafsiran para ahli tafsir modern. Kardinal Denilio dalam karangan Les Evangeles de Evangel, Injil masa kanak-kanak, setuju dengan daftar angka yang dibuat oleh Matius dan mengatakan bahwa daftar tersebut mempunyai nilai yang sangat tinggi. Karena daftar itu menunjukkan silsilah asal-usul Yesus yang juga diterangkan oleh Lukas. Bagi Kardinal Denilio, Lukas dan Matius adalah ahli sejarah yang telah mengadakan penyelidikan sejarah dan silsilah keturunan telah dikutip dari arsip keluarga Yesus. Perlu diterangkan di sini bahwa arsip tersebut tak pernah ditemukan orang. Kardinal Denilio menyerang orang-orang yang mengkritik pendiriannya dengan kata-kata, itu adalah mental orang barat, kebodohan tentang agama Yahudi Kristen, ketidakadaannya perasaan si mistik yang telah menyesatkan beberapa ahli tafsir dalam memberi interpretasi kepada Injil. Mereka itu telah mempergunakan kategori Plato, Descartes, Hegel, dan Heidegger. Memang ada suatu yang keruh dalam pikiran mereka. Sudah terang bahwa Plato, Descartes, Hegel, dan Heidegger tidak ada hubungannya dengan sikap kritik terhadap silsilah keturunan yang bersifat khayalan. Pengarang Kardinal Denilio menyelidiki arti 3x14 yang disebutkan Matius dan membuat hipotesa-hipotesa seperti berikut. Mungkin ada hubungannya dengan 10 minggu yang terkenal dalam hal-hal rahasia agama Yahudi. 3 minggu pertama yang mirip dengan periode dari Adam sampai Abraham harus dihilangkan. Tinggal 7 minggu. 6 minggu pertama merupakan 3 grup yang masing-masing terdiri dari 14 nama, dan minggu yang terakhir dimulai dari Kristus yang memulai periode ke-7 daripada dunia. Penjelasan semacam itu tak perlu diberi komentar. Ahli-ahli tafsir Tradition Kemenekue memberikan pembelaan dengan angka yang tidak kita sangka. Untuk angka 3x14 yang dikemukakan oleh Matius, A. 14 mungkin merupakan jumlah nilai huruf yang membentuk nama Daud dalam bahasa Ibrani. D sama dengan 4, F sama 6. Jadi jumlahnya 4 tambah 6 tambah 4, jadinya 14. B. 3x14 sama dengan 6 kali 7, dan Yesus lahir pada akhir minggu ke-6 dari sejarah suci yang dimulai oleh Abraham. Bagi Lukas, Tradition Kekemenekue memberikan 77 nama. Hal ini memberi peluang untuk mengatakan bahwa angka 7 itu dasar. 7 kali 11 sama dengan 77. Padahal kita sudah tahu bahwa bagi Lukas yang main hapus dan tambah daftar yang memuat 77 nama itu sama sekali buatan. Silsilah Yesus dalam Injil-Injil merupakan masalah yang menimbulkan permainan kata-kata yang sangat mencolok
di antara para ahli tafsir Kristen, dan memang hal tersebut adalah sesuai dengan khayalan Lukas dan Matius. Nomor 10. Kontradiksi dan kekeliruan riwayat. Tiap-tiap Injil dari 4 Injil Perjanjian Baru membawakan hikayat-hikayat yang ada hubungannya dengan kejadian. Kejadian-kejadian itu ada yang khusus pada satu Injil dan ada pula yang terdapat dalam beberapa Injil atau malahan terdapat dalam keempat Injil. Kejadian khusus yang tersebut hanya dalam satu Injil menimbulkan problema. Jika kejadian itu sangat penting, kita akan merasa heran mengapa hanya diriwayatkan oleh satu Injil. Sebagai contoh, kejadian kenaikan Yesus ke langit pada hari ia dibangkitkan dari kubur. Di lain pihak ada kejadian-kejadian yang diriwayatkan secara berbeda-beda dari 2 atau 3 Injil, bahkan kadang-kadang sangat berbeda. Seringkali umat Kristen merasa heran akan adanya kontradiksi jika mereka kebetulan menemukannya, oleh karena mereka berkali-kali diberi penjelasan yang meyakinkan bahwa para evangelis Injil adalah saksi-saksi mata dari kejadian-kejadian yang mereka riwayatkan. Dalam pasal-pasal yang terdahulu kita telah menyebutkan beberapa kekeliruan dan kontradiksi yang menggelisahkan itu. Akan tetapi secara istimewa yang menjadikan bahan riwayat yang bertentangan dan berkontradiksi adalah kejadian-kejadian yang terakhir dalam kehidupan Yesus dan yang terjadi setelah penyaliban. Riwayat penyaliban. Pastor Reguetz sendiri mengatakan bahwa hari Paskah dalam hubungannya dengan The Last Supper, santapan terakhir bersama dengan para rasul, sahabat-sahabat Yesus, telah diriwayatkan terjadi pada waktu yang berbeda oleh Injil Yahya dan Injil Sinoptik yang 3. Yahya mengatakan bahwa The Last Supper itu sebelum perayaan hari Paskah, sedangkan ketiga Injil lainnya mengatakan bahwa santapan itu terjadi dalam perayaan Paskah. Perbedaan riwayat ini menonjolkan kekeliruan yang jelas. Beberapa hikayat lain menjadi mustahil terjadi karena kedudukan Paskah ditentukan dan didasarkan atas kejadian The Last Supper tersebut. Jadi, jika kita ingat pentingnya Paskah dalam liturgi Yahudi dan pentingnya The Last Supper, santapan pamitan antara Yesus dan murid-muridnya, bagaimana kita dapat menggambarkan bahwa peringatan peristiwa yang penting itu dapat dihilangkan dari perayaan yang satu kepada perayaan yang lain dalam tradisi yang disebut kemudian oleh para pengarang Injil. Secara umum, riwayat penyaliban diriwayatkan oleh ketiga Injil Sinoptik secara berbeda dengan riwayat Injil Yahya. Riwayat santapan versi Yahya adalah 2 kali lebih panjang daripada riwayat yang dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Dalam 1,5 kali lebih panjang daripada riwayat Injil Matius. Yahya meriwayatkan khotbah yang panjang yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam 4 pasal 14-17. Dalam percakapan yang sangat penting itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan meninggalkan tuntunan-tuntunannya yang terakhir dan memberikan kepada mereka wasiat spiritual. Dalam Injil-Injil lain tak ada yang menyebutkan hal tersebut. Sebaliknya Matius, Lukas, dan Markus meriwayatkan doa Yesus di Taman Getsemane, tetapi Yahya tidak membicarakan hal ini. Dalam Injil Yahya, lembaga Ekaristi tak disebut-sebut. Suatu hal yang menarik perhatian orang yang membaca riwayat penyaliban, passion, kesengsaraan Yesus pada malam setelah The Last Supper sampai wafatnya. Dalam Injil Yahya ada bahwa Yahya tidak menyebutkan lembaga Ekaristis pada waktu santapan Yesus yang terakhir dengan murid-muridnya. Tiap-tiap orang Kristen tentu pernah melihat lukisan Regilius The Last Supper, di mana terlihat Yesus duduk di meja di antara para rasulnya itu pada kali yang terakhir. Banyak pelukis-pelukis besar yang menggambarkan pertemuan yang terakhir itu di mana kelihatan Yesus duduk berdekatan dengan Yahya, dan Yahya inilah yang sering dianggap sebagai pengarang Injil Yahya. Mungkin ini sangat mengherankan banyak orang. Sebagian besar para ahli penyidik tidak menganggap Yahya sebagai pengarang Injil Yahya, dan Injil Yahya juga tidak menyebutkan kelembagaan Ekaristi. Padahal doa yang
yang menjelmakan roti dan anggur menjadi badan dan darah Yesus adalah suatu doa yang pokok dalam agama Kristen. Ketiga pengarang Injil lainnya menyebutkan hal ini walaupun dengan cara yang berbeda-beda, yang berlain-lainan. Sebagai yang telah kita sebutkan di atas, Yahya sama sekali tidak menyebutkan keempat Injil tersebut. Tidak menyebutkannya. Keempat Injil tersebut hanya mempunyai dua titik persamaan, yaitu ramalan bahwa Petrus akan mengatakan tidak kenal Yesus, dan pengkhianatan salah satu sahabat kepadanya dalam Injil Matius dan Injil Yahya. Sahabat tersebut bernama Judas Iskariot. Hanya riwayat Yahya yang menceritakan bahwa Yesus membasuh kaki pengikut-pengikutnya sebelum bersantap. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 86. Sekian, bye bye.